Penyelenggaraan debat keempat Pemilu Presiden Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum akan digelar pada Minggu 21 Januari 2024. Debat keempat Pilpres ini akan kembali mempertemukan para calon wakil presiden Cawapres, di mana ketiga Cawapres yaitu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan kembali tampil dan beradu gagasan. Sejumlah tema besar akan diangkat pada debat keempat, yaitu tema mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pajak karbon, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Tema-tema substansial mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi tema yang banyak menyita perhatian publik. Diharapkan para kandidat Cawapres bisa memberikan gambaran mengenai visi dan misi yang lebih jelas di debat keempat. Selamat malam pemirsa, rangkaian debat antara kandidat calon presiden dan wakil presiden akan memasuki debat keempat dengan tema yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Isu-isu yang diangkat tentu erat kaitannya mengenai permasalahan bangsa dan bagaimana para kandidat cawapres bersiap dengan tema-tema tersebut. Dan bagaimana persiapan salah satu cawapres dari nomor urut 03, yaitu Pak Mahfud MD, yang berlatar belakang hukum. Apakah tema ini akan menjadi tema yang menguntungkan? Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio One on One Sindo News TV, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi atau TGB, Ketua Harian Nasional Perindo, yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud. Selamat malam Pak TGB. Selamat malam David. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya. Sehat selalu Pak. Semangat Pak ya. Ini kampanye jalan terus. Kesehatan bagaimana? Alhamdulillah. David semangat juga ya. Semangat juga. Kalau semua semangat, optimis, insya Allah Indonesia akan baik. Amin, amin itu kalau. Nah, Pak TGB, tapi kalau kita berbalik ke tanggal 7 kemarin pada debat capres yang kedua ya, dan debat yang ketiga itu. Nah, itu kalau kita lihat kan Mas Ganjar pada saat itu ya, kelihatannya tampil memukau, artinya dia dengan persiapan yang baik, lalu kemudian menjadi seperti kayak menguasai semua materi yang yang diajukan ya, seperti pertahanan, seperti itu. Walaupun beliau bukan di berlatar belakang pertahanan. Nah, ini bagaimana Anda melihat dan komentar Anda dulu, tanggapan mengenai hal ini? Iya, jadi alhamdulillah memang pada malam hari itu ya kalau kita saksikan ya, Mas David dan juga para pemirsa dimanapun bisa melihat ya bahwa yang pertama Mas Ganjar itu menyampaikan segala sesuatu proporsional. Jadi biasanya seringkali ketika seorang menyampaikan dalam kontestasi politik itu dia bicara tentang yang akan dia lakukan saja. Jadi bicaranya visi dan misi saja. Nah, Mas Ganjar malam itu bisa menyeimbangkan antara visi misi dan rekam jejak. Artinya apa yang sudah beliau lakukan. Termasuk ada satu yang menarik ya, ketika bicara tentang pertahanan itu beliau menyentil, bukan menyentil tapi menyentuh tentang peran Forkopimda di daerah. Jadi Forkopimda itu kan kita tahu kalau gubernur itu ada yang membantu ya. Ada Pangdam, ada Kapolda, dan ada Kajati dan yang lain-lain. Itu juga mereka bisa bersama-sama membangun kondusivitas daerah. Dan yang bisa ngomong tentang itu ya memang orang yang sudah berpengalaman, punya pengetahuan, pengalaman untuk mengoperasionalkan itu sebagai kepala daerah gitu. Nah, sehingga memang pada malam hari itu menurut saya ketika yang lain lebih banyak bicara tentang nanti saya akan begini, saya akan begini. Nah, Mas Ganjar itu saya akan begini, tetapi saya sudah melakukan ini juga sebagai basis ya untuk nanti bagaimana mengembangkan pertahanan kita yang lebih solid. Jadi menurut saya itu yang menarik, beliau sangat proporsional pada malam itu. Dan penuh dengan data gitu ya.
Iya, di-backup dan dengan yang data yang kedua lengkap. substansinya memang masuk. Iya, iya. Jadi Mas Ganjar walaupun tidak punya latar belakang teknis ya sebagai ahli pertahanan, tapi beliau mampu menguraikan ya, beberapa masalah yang menjadi concern publik. Iya, iya. Kesejahteraan para prajurit, kemudian juga tentang rentannya pertahanan cyber kita. Iya. Dan pada saat itu beliau menyampaikan bahwa beliau berpijak dari sumber daya yang ada. Jadi kalau ada misalnya sebagian yang memilih nanti saya akan bikin lembaga ini, lembaga itu. Kalau beliau enggak, malam hari itu bicara tentang lembaga-lembaga yang ada ini harus dioptimalkan, diperbesar kapasitasnya. Jadi menurut saya memang itu menunjukkan beliau memang well informed dan sangat mengerti tentang isu-isu pertahanan. Ya, ya, itu menjadi keunggulan beliau dan kita lihat dari respon netizen Ya, juga pada ya. kemarin itu ya, dari polling-polling ternyata. Setiap penyampaian mesti ada emosi di situ ya. Iya, iya, iya. Dalam makna yang positif. Ya. Dan Mas Ganjar bisa menyampaikan itu. Ya. Tapi bukan lose control, ya, tidak lepas emosi enggak. Jadi kelihatan concern beliau, semangat beliau, tapi terukur. Terukur dan ada terukur. proximity yang disampaikan juga Ya, kena gitu ya ke betul. para tentara yang memang Betul, juga apa namanya perlu ditingkatkan kesejahteraannya dan sebagainya. Iya. Nah, kalau dilihat kemarin ini memang tampaknya sangat siap sekali, bahkan sampai pakai jaket bomber segala ya. Itu memang salah satu dari strategi begitu untuk maju dalam debat kemarin atau bagaimana? Jaket bomber itu membuka ruang untuk dimuatkan emblem-emblem yang terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Jadi makanya di situ kan ada banyak emblem. Iya, Itu masing-masing mewakili program-program yang terkait dengan pertahanan keamanan sebenarnya. Kalau dicermati. Jadi ada emblem tentang kesejahteraan prajurit, ada emblem tentang alutsista, dan ada banyak sekali emblem. Itu mencerminkan, ya lah kalau pakai kemeja kan nggak mungkin jet emblem gitu kan, tapi pakai bomber itu bisa. Dan juga estetikanya masuk gitu. Oh wow, saya kira itu operasi-operasi yang pernah dikerjakan ternyata. Enggak, itu program semua. Program semua. Iya. Oh. Jadi itu juga simbol bahwa Mas Ganjar itu tidak hanya program itu tertulis, tapi sudah embedded, dia sudah menjiwai itu. Dia membawa itu kemana-mana. Dan saya pikir itu menunjukkan kesiapan seorang pemimpin. Keren, keren. Luar biasa. Nah kalau kita lihat juga kemarin itu, di antara perseteruan antara yang satu dengan yang dua begitu, tampaknya Mas Ganjar ini lebih kepada penengah. Ini memang sengaja diarahkan ke situ atau ini memang improvise dari Mas Ganjar yang kemudian menjadi penengah di antara keduanya begitu ya? Menurut saya memang karakter Mas Ganjar itu karakter yang mengayomi. Menurut saya itu juga salah satu yang menarik ya dari kepemimpinan beliau. Kalau kita lihat 10 tahun di Jawa Tengah itu, beliau kan sangat sering ke kampung-kampung, bahkan menginap di rumah penduduk. Iya, iya. Lalu menjalin kedekatan dengan seluruh rentang usia, mulai anak kecil sampai nenek-nenek bisa akrab. Dan bisa merasa apa ya, ada pembicaraan, ada dialog yang hangat penuh gitu dengan empati. Iya, gitu. empati. Jadi memang karakter beliau itu mengayomi. Sehingga ya kalau saya sih melihat bahwa ya itulah salah satu karakter pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia dengan keragaman yang luar biasa. Iya. Latar belakang masyarakat ada yang sangat keras, ada yang sangat lembut, ada yang tanahnya sangat subur, yang sangat kering. Itu keragaman itu kan membutuhkan pemimpin yang tidak emosional, yang rileks dan mau mendengar, ya, dan solutif. Jadi itu menurut saya hal yang juga membedakan Mas Ganjar dengan yang lain. Oke, jadi ini saya dari Pak TGB ngomong soal dari tanah yang kering dan tanah yang subur, ini latar belakang mempengaruhi emosional mereka. Nah ini kita akan bahas nanti Pak ya, yang segmen kedua ini karena sepertinya menarik sekali untuk mempelajari yang seperti itu dan saya yakin Pak TGB memang sudah di bidangnya. Namun untuk Pak Ganjar kemarin mempersiapkan diri, emang apakah ada pelatihan khusus begitu? Tidak pernah ada. Tidak Jadi pernah ada. Lebih kepada diskusi yang berkelanjutan saja. Jadi dengan para pakar, kan kita punya Dewan Pakar di TPN. Ketuanya kan Bang Sandiaga Uno. Ada banyak pakar di situ ya,
Mas Ganjar terus-menerus diskusi dan juga dengan para pimpinan TPN, dan yang lebih utama menurut saya adalah beliau memang sudah banyak sekali menyerap dari masyarakat. Jadi suara-suara masyarakat itu terus beliau serap, dan terlihat dalam debat itu beliau mencoba menyampaikan itu secara ekstraktif ya. Intinya begini, maunya masyarakat kayak begini, kami juga akan mengakomodir itu. Jadi menurut saya memang itulah seorang pemimpin. Beliau sudah mengerti persoalannya apa ini, tinggal kemudian ada yang sudah dikerjakan dan akan apa lagi yang harus dikerjakan ke depannya. Diagnosanya itu sudah tepat. Sudah tepat. Sehingga gitu mudah-mudahan menguraikan dan menyelesaikan masalahnya pun akan bisa bagus. Baik. Nah, lalu ke depan ini kan tanggal 21 akan ada debat cawapres yang kedua ya. Pak Prof Mahfud ya. Iya, Prof Mahfud. Nah, ini persiapannya gimana, mengingat bahwa beliau kan backgroundnya hukum. Tetapi debat ini temanya agraria, energi, sumber daya alam begitu. Persiapannya kira-kira akan seperti gimana, dan strateginya mungkin harus apa yang mesti lebih dititik berakatkan gitu. Pak Mahfud itu adalah satu dari sedikit putra bangsa yang punya pengalaman di 3 cabang trias politika lengkap. Eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya. Beliau pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri dalam posisi yang beragam, dan pernah menjadi anggota sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kredensial seperti itu David ya, saya yakin beliau memiliki perspektif yang lengkap terhadap seluruh topik-topik yang akan dibicarakan pada debat cawapres. Karena memang kan kalau pada istilahnya level kepemimpinan nasional, ya tentu bukan lagi bicara tentang teknis-teknis, apalagi singkatan-singkatan gitu ya, ada ribuan singkatan lalu kemudian bahas 1-2 singkatan, itu sama sekali nggak relevan. Seorang pemimpin pada tingkat seperti kepemimpinan nasional, ya dia harus berpikir pertama generalis, ya, dia bisa men-scan semua masalah, lalu kemudian mengambil keputusan sesuai dengan national interest, kepentingan nasional, dan pada saat yang sama dia juga tajam, solutif. Dan kalau bicara tajam dan solutif, Prof Mahfud ini seorang yang kita akui semua, dimanapun beliau berada, itu beliau menjadi penyelesai masalah, the fixer. Selalu kalau ada keruwetan, beliau kemudian bisa menguraikan itu. Ya termasuk beberapa kasus terakhir yang beliau asistensi sendiri kan David ya. Misalnya mohon maaf ada kasus Pak Sambo di kepolisian kan, itu kan beliau kawal terus sampai akhirnya selesai. Nah, kita butuh fixer, yaitu orang yang beresin urusan. Yang urusan yang kalau kata Pak Mahfud, tas-tas gitu. Kalau kata Mas Ganjar, sat-set. Gitu. Jadi memang ya itu kita butuh seperti beliau. Jadi saya percaya betul lah dalam debat nanti beliau akan mampu menguraikan, menyampaikan apa-apa yang diperlukan. Ya itu tadi mungkin kan memang kalau kita lihat memang kasus Sambo dan segala yang kasus-kasus korupsi yang dibongkar juga, itu memang semua bicara terkait langsung dengan hukum ya, pidana korupsi dan segalanya. Tapi ini kan ada hal-hal yang lain nih, yang dari agraria dan energi dan sebagainya. Apakah ini Pak Mahfud memerlukan, artinya ada kayak seperti ya itu tadi pelatihan khusus, atau mungkin ada yang membackup dengan data-data yang cukup, karena tentunya itu akan bukan hanya Pak Mahfud, ini akan jadi persoalan yang lain-lainnya, karena yang lain-lainnya juga rasanya nggak di bidangnya di situ gitu ya. Iya memang bidang-bidang itu kalau dilihat sepintas ya David, kayaknya memang nggak begitu nyambung dengan background Pak Mahfud ya, sebagai ahli hukum. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, kan policy tentang energi, policy tentang lingkungan, pembangunan berkelanjutan, itu kan seringkali policy-nya bagus, undang-undangnya keren, tapi implementasinya nggak jalan. Kenapa? Ada masalah hukum. Tidak ada kepastian hukum. Para pengusaha misalnya sering sekali misalnya mengeluhkan, kok susah benar dapat kepastian hukum. Nggak pernah selesai. Misalnya
masuk menjadi perkara tertentu, udah selesai ketok, masih kemudian bisa dipermasalahkannya, terus saja begitu. Dan itu cost ya sangat besar ya bagi pengusaha. Untuk rakyat perlu perlindungan hukum. Nah, keduanya ini kan merupakan concern kita semua. Sehingga kalau kita bisa misalnya bicara tentang pembangunan energi Indonesia ke depan yang memperhatikan misalnya renewable energy. Kan itu butuh inovasi yang kuat. Dan inovasi itu harus dilindungi dengan tatanan hukum yang bagus. Sehingga jangan sampai para inovator itu kemudian tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akhirnya inovasi akan sulit. Jadi kalau bisa dibilang bahwa memang persoalan sekarang yang ada di Indonesia ini adalah hukum yang melindungi ini justru, hukum yang seharusnya melindungi ini belum memberikan kepastian gitu ya kepada masih para ada pengusaha. kurangnya kepastian hukum ya, bagi entah itu pengusaha, investor dan seterusnya, dan juga perlindungan hukum kepada rakyat. Nah, jadi aspek-aspek yang kita bicarakan ya, termasuk nanti akan diperdebatkan itu kan aspek-aspek yang memang cepat lambatnya berkembang di Indonesia itu sangat bergantung pada kepastian hukum. Sangat bergantung kepada bagaimana law enforcement kita, bagaimana indeks hukum kita di mata internasional. Kalau misalnya orang melihat wah di Indonesia itu hangki-pangki semua, nggak ada yang jelas, kayak kita masuk ke hutan rimba, nggak ada yang berani investasi. Padahal kalau kita bicara tentang energi terbarukan itu butuh inovasi besar dan investasi besar. Jadi kita harus mengatakan kepada siapapun bahwa kami negara yang punya kepastian hukum dan investasi Anda dijamin oleh negara. Dan kami punya pemimpin yang komit untuk menjaga itu semua, tatanan hukum itu. Dan latar belakangnya menunjukkan dia komit. Insya Allah orang akan lebih nyaman. Itu justru yang memang dicari oleh investor. Di situ kekuatannya Pak Mahfud. Ya betul sekali. Jadi soal hukumnya, semua 3 pasang ini putra-putra bangsa terbaik, David ya. Semua tanpa kecuali. Kalau udah bisa jadi capres cawapres itu udah luar biasa. Tapi negara kita butuh certain leadership, yaitu satu bentuk kepemimpinan tertentu yang dibutuhkan oleh Indonesia supaya dia bisa maju ke depan. Indonesia emas kah istilahnya, atau 2045 2045 atau Indonesia yang menjadi satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia, atau Indonesia yang lepas dari middle income trap menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Itu semua membutuhkan certain leadership, satu bentuk karakter kepemimpinan yang memang spesifik. Apa itu? Komitmen penegakan hukum. Dan itu ada pada Pak Mahfud dan tidak ada pada calon yang lain. Ya, calon yang lain punya banyak kelebihan tapi he is the man, gitu kira-kira. Ini Pak Mahfud yang the man on the right place ya. Oke, baik. Baik Pak TGB, nanti kita juga akan bicara-bicara lagi soal agraria pangannya segala macam ini tadi ya, energi dan juga tentang isu lingkungan hidupnya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak dan pemirsa One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama dengan Pak TGB di sini. Pak TGB, bagaimana dengan isu lingkungan dan pangan ini? Seberapa penting sih sebenarnya lingkungan dan pangan ini untuk Indonesia sendiri? Dan kalau bicara soal lingkungan tadi bicara juga soal tanahnya yang berbeda-beda tadi ini, bagaimana cara kita mengelolanya gitu? Banyak orang mengatakan bahwa sepanjang sejarah itu faktor yang menyebabkan konflik ya, bahkan sampai kepada pertumpahan darah atau bahkan perang besar, itu tidak lepas dari 3 hal. Pertama air, yang kedua energi, dan yang ketiga pangan. Syukurnya kita di Indonesia, air alhamdulillah. Pangan juga kalau ditata dengan baik, kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Energi, siapa yang meragukan Indonesia? Dengan energi fosilnya,
dan juga energi terbarukannya, potensinya. Jadi 3 hal ini kita luar biasa. Karena itu sangat mungkin kalau kemudian ada kekuatan luar yang mencoba untuk mengkooptasi kita. Kalau menjajah kayak zaman Belanda mungkin nggak lah. Tapi mengkooptasi dalam arti potensi ini kemudian tidaklah dimanfaatkan untuk rakyat, tetapi justru kemanfaatannya itu diambil oleh pihak luar. Nah, karena itu penting kita membangun ketahanan, resiliensi di dalam masalah pangan dan energi. Nah, saya pikir kalau kita bicara tentang masalah pangan dan energi, ini kan menyangkut hal yang paling mendasar ya dari kebutuhan masyarakat. Dan sekali lagi aspek penegakan hukum, ya, penguatan aspek law enforcement di dalam ketahanan pangan dan energi itu luar biasa. Contohnya pangan. Kita sejak sekian puluh tahun yang lalu kan punya lembaga namanya Bulog. Punya fungsi tertentu yang diberikan oleh negara. Tetapi ternyata tidak semua fungsi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa optimal, tetapi akhirnya petani selalu merasa kesulitan. Pada saat panen, harga jatuh. Pada saat panen bahkan kadang-kadang terjadi impor, sehingga justru melemahkan daya tawar petani. Kemudian bulognya tidak maksimal untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat. Nah, kemudian ada kebocoran-kebocoran. Itu semua sedikit tidak sangat terkait dengan aspek hukum. Jadi kalau ada penegakan hukum yang kuat, regulasinya konsisten dilaksanakan, dan ada keteladanan dari kepemimpinan yang tertinggi. Karena kan selalu kalau kita bicara tentang penegakan hukum itu pertama, bagaimana peraturannya ada nggak? Ada. Yang kedua, lembaga untuk melaksanakan peraturan ada nggak? Ada. Lalu yang ketiga yang paling penting, ya, keteladanan dari pemimpin tertinggi. Itu kan akan mengalirkan energi positif. Betul. Jadi ya teori cracking lah ya. Kalau ada retak dari atas dia akan mengalir ke bawah. Tapi kalau solid dari atas itu sampai bawah pun insya Allah akan solid. Nah di sini Pak Mahfud kan selalu menyampaikan bahwa mundur kawir, gitu kan, macam-macam lu melanggar hukum, korupsi ya. Ini menurut saya satu gestur yang sangat positif ya, bahwa ke depan kita bisa berharap ketahanan pangan kita, kemudian ketahanan energi kita itu akan dapat dijaga ya, dengan satu law enforcement yang kuat, sehingga kepentingan negara dapat terpenuhi, perlindungan kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan, dan juga iklim investasi di dalam bidang-bidang itu juga dapat diciptakan yang baik. Semua merasa nyaman. Baik. Itu memang yang sangat diperlukan, ketenangan masyarakat juga bisa, bahwa hadirnya ada ada Pak Mahfud di situ. Nanti ada Pak Mahfud ada pemimpin yang konsisten. Baik Pak, kalau yang urusan isu lingkungan ini kan ada hubungannya nih dengan yang sempat diomongin di debat cawapres sebelumnya. Ada carbon storage, carbon capture, seperti itu. Ini seberapa penting di dalam isu lingkungan sebenarnya? Isu lingkungan itu bukan sekedar penting, tapi maha penting. Apalagi buat Indonesia yang memang salah satu aset kita adalah sustainability yang dimiliki oleh ekosistem kehidupan kita. Indonesia paru-paru dunia. Kalau hutan Indonesia rusak itu mempengaruhi iklim global. Demikian juga kita punya sumber daya, sumber daya laut yang kalau tidak dikelola dengan sustain, maka itu juga akan berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi isu ini penting buat Indonesia. Dan kalau kita lihat dalam visi misi Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu sudah ada roadmap yang jelas tentang transisi misalnya energi. Dari energi yang berbasis fosil kepada energi yang terbarukan. Berbasis pada beragam potensi yang ada. Bisa gas, bisa angin, bisa air. Kalau kata Mas Ganjar itu, pada waktu beliau di Jawa Tengah itu, beliau kaget. Ternyata gas rawa itu banyak potensi di Jawa Tengah. Gas rawa? Iya, dari rawa-rawa itu bisa
ambil gasnya untuk dialirkan ke rumah-rumah. Kemudian ya jadi alat untuk memasak, jadi bahan bakar untuk memasak dari rawa-rawa. Kalau kita bicara misalnya biogas dari hasil, mohon maaf, kotoran ternak, sapi, itu kan banyak sekali sudah di desa-desa inisiatifnya. Kalau kemudian itu menjadi strategi nasional, itu akan luar biasa. Dan itu jauh lebih ramah bagi lingkungan kita dibanding kalau kita tetap berada pada posisi mayoritas sumber kita adalah sumber daya yang dari fosil. Itu kan pasti akan berpengaruh pada lingkungan. Jadi roadmap-nya ini ada, kemudian rekam jejak Mas Ganjar ketika di Jawa Tengah juga sudah terbukti. Ada beberapa inisiatif beliau yang yang bisa mengembangkan sumber energi terbarukan untuk kepentingan rumah tangga memang. Belum dalam skala industri, tapi rumah tangga. Nah, saya yakin kalau beliau berdua diberikan amanah oleh masyarakat, maka ini semua akan dieksekusi. Dan roadmap kita, energi kita akan jauh lebih sehat. Karena nantinya akan berbasis pada energi yang terbarukan. Baik. Nah ini kan sebagai, Pak TGB ini kan pernah menjabat sebagai gubernur ya. 2 periode bahkan, 2008 hingga 2018 kalau nggak salah ya. Betul. Di NTB. Nah tentu Anda punya pengalaman yang signifikan begitu. Sebenarnya kalau bagi masyarakat, anggaplah masyarakatnya khususnya di wilayah timur Indonesia, yang Anda dekat dengan di sana. Itu apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Indonesia itu bukan hanya Jakarta, David. Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Dan yang paling didambakan oleh seluruh anak bangsa adalah mereka merasa mendapatkan keadilan. Mereka mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan oleh negara. Dalam konteks kesetaraan ini apa nih? Beragam. Pertama infrastruktur. Tentu infrastruktur ya, karena itu sangat penting. Kita ini kan negara kepulauan. Jadi infrastruktur itu sangat penting. Dan itu memang mahal. Nggak mungkin infrastruktur diserahkan kepada masyarakat. Tapi harus negara yang ambil alih itu. Darat, laut, dan juga udara. Yang kedua ya tentu pelayanan-pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan. Lalu yang ketiga adalah pemimpin yang memang mengembangkan Indonesia sentris dalam paradigma pembangunan. Jadi gini David ya, dulu kita pernah menganut paradigma pembangunan di mana anggaran itu mengikuti jumlah manusia. Lah kalau kayak begitu, maka nanti mayoritas anggaran itu pasti akan jatuh ke tempat-tempat yang sudah padat penduduk. Karena hitungannya rupiahnya dihitung berdasarkan berapa orang yang ada di situ. Akhirnya apa? Daerah-daerah yang belum berkembang tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Tidak ada afirmasi dari pemerintah. Maka perlu yang disebut dengan Indonesia sentris dalam arti bahwa pendekatan anggaran pembangunan, budgeting policy, anggaran dikucurkan kemana itu tidak hanya mengikuti jumlah orang yang sudah ada, tapi juga berdasarkan pada potensi daerah, berdasarkan pada pertimbangan keadilan, bahwa semua harus mendapatkan hak yang sama. Gambaran sederhananya adalah rakyat Indonesia yang tinggal nun jauh di sana, di perbatasan entah dengan Timur Leste, entah dengan Malaysia, seharusnya dia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sekualitas Jakarta. Kesempatan yang sama dalam artian mereka datang ke Jakarta atau ke kota-kota terdekat atau di tempat mereka tinggal. Apapun, tapi mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang penting aksesnya berkualitas sama. Itulah hak yang paling mendasar. Jadi kita belum berhasil menjadi negara kalau kita masih belum mampu menghadirkan keadilan itu. Baik keadilan dalam rasa ber-Indonesia ataupun keadilan dalam bentuk fasilitas yang disiapkan oleh negara. Itu lebih kepada hukum atau lebih kepada dana yang kurang? Sebenarnya lebih kepada political will ya. Justru lebih political will. Kehendak politik. Kan dana itu ada. Dan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara punya otoritas penuh untuk kemudian mengarahkan kepada apa-apa yang dipandang penting untuk memperkokoh kita sebagai satu bangsa. Jadi
ya tentu DPR juga ikut membahas di situ ya, disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Tetapi presidential will, political will dari eksekutif sangat penting. Nah karena itu saya yakin ya kalau kita lihat misalnya Mas Ganjar yang memang kerjaannya itu dari waktu ke waktu selalu belusukan ke seluruh sudut ya. Dulu Jawa Tengah, sekarang seluruh Indonesia. Intensitas beliau paling tinggi dibanding capres-capres yang lain untuk terus menyapa rakyat. Itu menurut saya adalah pertama ya tentu karena keyakinan beliau ya bahwa suara yang paling otentik untuk membangun Indonesia adalah suara rakyat. Kemudian yang kedua bahwa beliau memang sayang sama masyarakat dan suka mendengar apa yang masyarakat inginkan. Dan ini menurut saya bagian dari karakter kepemimpinan yang kita harapkan. Kita butuhkan. Itu memang perlu mendengar bahkan sampai ke perbatasan-perbatasan ya. Mereka yang mungkin selama ini agak terlupakan untuk didengarkan dan perlu ada kesetaraan. Nah, Pak TGB, tentu Anda juga suka ikut untuk berkampanye keliling juga ya ke desa-desa. Nah, kita perlu dengar juga nanti dari Pak TGB seperti apa sih apa yang Anda temukan di sana mengenai isu-isu lingkungan hidup atau mungkin alam yang apakah ada yang memang tercemar atau mungkin bahkan ada yang tersembunyi hidden gem gitu tapi belum diangkat. Nah ini kita pengen tahu juga apakah memang ada menemukannya. Tapi kita akan bincangkan ini usai jeda berikut ini. Dan pemirsa One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama dengan TGB. Pak TGB, kan Anda juga sudah keliling ke daerah-daerah mengikuti Mas Ganjar, mungkin bahkan kampanye sendiri karena Anda sendiri juga adalah ketua harian dari Partai Perindo ya. Nah, kan kalau bicara soal masyarakat adat dan desa begitu, ini tidak lepas dari menjaga lingkungan mereka tetap asri karena itu peninggalan nenek moyang. Ada hubungannya lah secara spiritual barangkali seperti itu. Tapi apa yang Anda temukan di sana? Apakah ada hal-hal yang justru tertimbun, nggak kelihatan, yang sayang sekali, aduh harusnya ini bisa diangkat, atau bahkan ada yang hidden gem yang bisa diekspos begitu, atau yang mungkin Anda temukan lah potensi-potensinya? Iya, jadi begini, di TPN itu ada satu kedeputian namanya Deputi Inklusi. Deputi Inklusi ini khusus diminta oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk dibentuk untuk menghimpun apa yang disebut dengan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Termasuk di situ masyarakat adat. Jadi di TPN itu sendiri ada memang Deputi Inklusi yang memang dikhususkan untuk menjangkau masyarakat adat, masyarakat disabel, kemudian masyarakat kaum perempuan yang rentan terhadap beragam eksploitasi, dan segala macam yang sering termarginalkan. Untuk apa dijangkau? Bukan sekedar mau dicari suaranya, tapi kita ingin dengar, kita ingin tahu apa sih aspirasinya. Kita bolak-balik bicara tentang masyarakat adat, tapi yang mereka mau itu apa sih sebenarnya? Ternyata kalau kita dengar ya, dan Mas Ganjar juga sering menyampaikan bahwa enggak banyak kok yang mereka minta. Mereka hanya minta agar tangible maupun intangible aset yang mereka miliki jangan dirusak. Tangible aset itu misalnya situs-situs mereka, ya dihargailah. Dan bahkan kalau perlu tidak hanya diakui oleh negara, tapi juga negara intervensi untuk men-preserve-nya, merawatnya. Bahkan negara bisa untung kalau kemudian itu bisa menjadi objek wisata tanpa merusak keasliannya. Itu yang tangible. Lalu intangible aset apa? Ya pranata mereka, nilai-nilai mereka. Dan kalau negara itu menjaga dan merawat nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat itu, maka yang untung negara juga. Kayak gimana ya David ya? Misalnya gini, dulu di NTB kan terjadi konflik banyak tuh. Sampai misalnya
ngobrol sama Kapolda, Kapolda itu semacam apa ya, komplain, banyak benar nih pengaduan polisi, hal-hal yang remeh pun diadukan ke polisi. Kan akhirnya yang namanya penyelesaian hukum itu pasti ada meninggalkan luka. Kalau sudah masuk pengadilan, yang menang boleh saja Anda jumawa, tapi yang kalah pasti akan sebel. Dan itu nggak baik kalau misalnya yang berperkara itu tinggal di satu kompleks, di satu desa, di satu kampung. Kan bakal jumpa setiap saat kan? Iya. Ya, dan sedangkan yang satu menang, satu kalah. Karena itu kemudian kita di NTB waktu itu mengembangkan apa yang disebut dengan pendekatan mediasi. Nah, pendekatan mediasi itu menggunakan awik-awik. Apa itu awik-awik? Nilai budaya. Jadi awik-awik namanya. Jadi kalau lagi ada masalah di masyarakat, diupayakan diselesaikan dengan nilai awik-awik yang ada. Kalau udah selesai di situ, maka udah nggak perlu lagi dipermasalahkan di tingkat pengadilan formal. Bahkan kemudian kesepakatan damainya itu disahkan. Udah selesai. Tidak perlu diangkat ke pengadilan. Nah, artinya apa? Masalah akan berkurang. Aparatur negara tidak harus menangani beragam masalah yang remeh-temeh. Dia bisa fokus pada aspek-aspek yang terkait dengan menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Artinya apa? Ketika kita memanfaatkan tatanan sosial, tatanan budaya yang ada, difungsikan, ya bukan hanya dibaca, diakui, kita difungsikan, maka negara sendiri untung. Akan terjadi relaksasi sosial. Orang lebih rileks. Nggak dikit-dikit ke pengadilan, nggak dikit-dikit ngaduin ke polisi. Kecuali kalau hal-hal yang memang sudah fatal ya. Tapi kalau hal-hal bisa diselesaikan secara awik-awik ya. Itu seperti tabayun begitu ya? Bukan, jadi awik-awik itu memang ada kesepakatan-kesepakatan nilai-nilai. Lebih kalau terjadi begini maka dimusyawarahkan begini, diselesaikan kayak begini, disepakati, dilegalisasi oleh misalnya kepala desa dan para ketua adat atau kiai di situ, lalu dibawalah itu kemudian ke kepolisian, ke pengadilan untuk disahkan sebagai hasil mediasi. Oke, dan itu lebih mampu untuk mendamaikan keduanya dan semuanya win-win diterima. solution. Win-win solution ya. Iya. Wah, menarik sekali. Kan justru beda itu yang ya, dicari. David, kalau misalnya mohon maaf orang yang bersengketa, para pihaknya itu duduk di beruga itu kayak saung gitu kan. Duduk kemudian dimediasi oleh di sebelah sini itu kepala desa, di sini kepala adat, tokoh adat, di situ misalnya kiainya, tokoh agama. Dimediasilah. Selesai di situ, salaman, peluk-pelukan, itu kan beda dibanding ketemu di ruang sidang kan. Ada hakim pakai toga, pak pukul. Itu kan sudah suasananya pun sudah menang kalah. Tapi kalau ngobrol bareng, ya win-win solution, semua bisa mendapatkan kenyamanan. Jadi kita terkadang ya, ketika bicara tentang masyarakat adat itu hanya bicara sebagai romantisme, sebagai kebanggaan, wah kita Indonesia punya banyak masyarakat adat. Kita lupa bahwa di situ ada nilai-nilai yang kalau kita fungsikan, itu akan lebih menyamankan kehidupan sosial kita. Menarik sekali. Dan Pak Ganjar sangat komit di situ. Wow, luar biasa. Lalu, sekarang saya ke Pak TGB dan juga Partai Perindo ya. Ini bagaimana cita-cita dari Partai Perindo ini untuk menjaga lingkungan adat tadi dan budaya yang ada? Ya, Perindo kan pertama memang menghormati ya, agama, budaya, dan tatanan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Kenapa kita hormati? Karena kita yakin itu semua hal positif yang bisa menjadi aset bangsa. Satu. Yang kedua, Perindo meyakini betul bahwa persatuan Indonesia itu tidak akan bisa kokoh dan kuat kecuali kalau kesenjangan ekonomi sosial diturunkan, dikurangi. Artinya apa? Yang berdaya secara ekonomi sosial harus semakin banyak. Kelas menengah harus semakin banyak. Yang masih di bawah harus ditingkatkan, diangkat, dibantu. Maka concern kita kan adalah bagaimana memberdayakan UKM. Bagaimana pelaku-pelaku usaha mikro itu dibantu. Sehingga mereka bisa naik kelas, bisa mandiri, lalu kemudian bisa mempekerjakan orang lain. Nah, apa programnya untuk partai yang Perindo siapkan untuk ke arah sana? Sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau bicara tentang soft skill, pelatihan-pelatihan kewirausahaan,
Kalau bicara tentang intervensi modal, bantuan-bantuan modal. Kalau bicara tentang peningkatan kapasitas sarana berusaha, gerobak-gerobak juga sudah ribuan dibagikan. Dan kita fokus di situ. Ya hal-hal yang lain silakan partai-partai lain yang kerja lah. Bidang-bidang yang lain banyak. Nah kita fokus pada UKM. Itu ada 30 juta UKM kita seluruh Indonesia. 30 juta UKM? 30 juta. Yang artinya sudah digandeng begitu oleh Partai Perindo? Itu adalah jumlah UKM di Indonesia yang menurut Partai Perindo mereka harus mampu diberdayakan oleh negara. Oh, oke. Ya, dan kita berusaha pada pemilu yang akan datang ini masuk parlemen pusat di Senayan dengan niat untuk memperjuangkan ya, teman-teman yang ada usaha UKM itu. Jadi kami ingin menjadi sahabat UKM dan kami ingin menjadi bagian yang menghadirkan policy yang afirmatif untuk mereka, termasuk anggaran dari APBN. Itu sebenarnya harus diberikan oleh negara. Baik, nah ini yang menjadi persoalan UKM itu ya. Sebenarnya kan adalah daya saing juga ya. Iya. Artinya daya saing global juga. Kalau kita lihat produk-produk dari luar, dari Tiongkok seperti itu kan deras sekali masuk ke Indonesia dan itu mencekik para UKMers kita begitu. Apa strategi yang atau solusi yang diberikan oleh Partai Perindo untuk menolong mereka ini, memberi daya saing mereka juga jadi kuat, tapi juga bisa tetap bertahan di tengah serbuan itu? Kalau sekarang karena belum masuk Senayan, ya sebagai partai tetap bekerja dengan programnya ke bawah. Tapi nanti ketika masuk Senayan, kita akan mendesakkan regulasi yang memerintahkan negara untuk intervensi, memperkuat daya saing UKM kita. Kan kalau bicara UKM misalnya yang salah satu milestone yang jadi contoh, bukan milestone, benchmark ya, menjadi contoh di mana-mana itu China misalnya. China itu negara itu sangat kuat intervensinya kepada UKM mereka. Sehingga logistiknya dibantu. Ya mohon maaf, kalau misalnya mau online shopping barang-barang kecil dari Cina, itu bisa sampai Jakarta dengan cepat. Bukan hanya Jakarta, kota-kota kecil di Indonesia pun. Itu bisa sampai dengan cepat. Artinya apa? Ada sistem logistik yang disiapkan oleh pemerintahnya. Awalnya logistik nasional, tapi kemudian logistik dunia. Nah itu perlu intervensi pemerintah. Karena yang punya kapal, yang punya pesawat, itu kan bukan pengusaha kecil. Pasti pengusaha besar. Nah, bagaimana supaya pengusaha besar itu bisa memberikan ruang kepada pengusaha kecil? Intervensi pemerintah. Jadi ada regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah untuk secara nyata memperkuat daya saing. Artinya regulasinya bukan hanya sekedar screening begitu ya, artinya seperti kayak di online shoppingnya di. Nah itu kalau itu kan sudah masuk. Sudah masuk, tapi lebih kepada regulasi itu memfilter yang sudah masuk kan? Iya. Nah yang ini adalah betul-betul memberi subsidi, membantu logistik pengiriman barang itu diberikan gitu infrastrukturnya. Itu salah satu. Kan begini, itu kan supply and demand saja masalahnya kan kalau ekonomi. Nah misalnya nih, demand-nya besar dari Indonesia. Kita kan pasar kita ini pasar 280 juta orang. Pasar besar sekali. Ya semua ngiler lah melihat pasar Indonesia. Nah pasar ini kan butuh supply. Nah ketika supply itu tidak bisa terpenuhi dalam negeri, ya dia pasti akan mencari supply dari luar. Atau ada supply dalam negeri tetapi tidak kompetitif. Dia lebih mahal, kualitasnya tidak baik. Maka ya otomatis namanya konsumen pasti akan mencari yang lebih murah dan lebih baik. Maka negara harus intervensi. Jadi memperkuat pasar domestik kita, ya, artinya apa? Kalau daya beli ya pasti kuat, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi positif terus. Tapi memperkuat pasar domestik artinya ya kita penuhi dari kita sendiri gitu. Bagaimana caranya? Transaction itu dalam sendiri gitu. Iya, artinya sedapat mungkin, sebesar mungkin pasar lokal yang ditumbuhkan. Lalu kalau misalnya pasar dari luar itu memang harus masuk atas nama perdagangan bebas, ya harus ada rambu-rambu. Ya mohon maaf, kalau perlu dipersulit ya dipersulit. Biarin di dalam tumbuh. Yang penting kepentingan dalam negeri dulu ya. Ngapain kita senyum-senyum bikin orang senang di luar tapi rakyat kita menjerit kan? Ngapain? Betul sekali. Ya, jadi kan kita punya kewajiban kepada rakyat kita, bukan kepada rakyat negara manapun lah ya. Betul. Jadi menurut saya itu harus. Regulasi jadi harus diperkuat. Dan saya yakin pada
pemerintahan Pak Ganjar Mahfud itu hal-hal yang menyangkut afirmasi, kebijakan afirmatif, penguatan UKM lokal kita, itu pasti dieksekusi oleh beliau berdua. Semoga demikian juga memang terjadinya seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Selamat berarti berkampanye dan biar nanti ini kontestasi yang kita jalani dengan sukaria. Dengan sukaria. Karena ini hajat kita bersama. Betul sekali. Pemilu yang damai, David ya. Iya, pemilu yang damai. Terima kasih sekali lagi Pak TGB. Sama-sama. Baik, pemirsa, demikian one on one pada kali ini. Saya ingatkan kembali bahwa nanti juga akan ada debat di 21 Januari. Jadi ikuti sama-sama dan simak bagaimana capres atau cawapres nanti akan berdebat dan berikan dukungan Anda kepada setiap mereka. Saya David Silawi pamit, sampai jumpa.